Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Microsoft Word 2010 dari dasar ya. Langsung saja kita buka materinya. Oke. Terlebihnya kita harus mengetahui pengertian dari Microsoft Word. Apa sih Microsoft Word itu? Jadi Microsoft Word itu merupakan perangkat lunak andalan dari sebuah Microsoft. Program ini biasanya digunakan pada pengguna komputer ataupun laptop dalam kegiatan tulis-menulis seperti membuat surat menyurat, proposal, artikel, brosur, booklet, dan lain sebagainya dengan aneka font dan layout yang tersedia di dalam Microsoft Word tersebut. Selain itu juga Microsoft Word juga kita dapat membuat naskah ilmiah itu di dalam Microsoft Word serta rumus-rumus matematika, fisika, kimia. Setelah kita juga dapat mendesain sebuah dokumen dengan variasi gambar yang unik di dalamnya secara lengkap, tergantung bagaimana kita mengaplikasikan Microsoft Word tersebut. Kemudian fungsi dari Microsoft Word, kita harus mengetahui fungsinya itu ya, membuat dokumen jenis apapun kita bisa membuatnya dengan Microsoft Word, seperti proposal, makalah, dan bahkan dokumen skala besar seperti buku ataupun novel. Jadi ketika kalian ingin, atau cerpen, misalnya kalian ingin menulis cerpen, ataupun novel, atau cerita-cerita yang lucu, menariknya itu kalian bisa mengetiknya, jadi tidak perlu ditulis tangan. Sekarang kalian harus perlu mengetik di dalam Microsoft Word tersebut. Di sisi lain juga dapat membuat sertifikat. Ya, sertifikat kegiatan itu kalian tidak perlu misalnya kalian tidak pintar dalam mendesain atau dalam menggunakan Corel atau Photoshop, kalian bisa menggunakan Microsoft Word, tergantung bagaimana kalian mengaplikasikan Microsoft Word tersebut. Atau membuat kartu ucapan, kartu nama, membuat brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat dari Microsoft Word itu sendiri menghemat waktu dan menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat, menghemat kertas dan biaya, dan juga memudahkan menyelesaikan pekerjaan. Oke, langsung saja ya kita mengenal fitur-fitur yang di dalam Microsoft Word itu sendiri. Oke. Ini coba kita lihat. Ini tampilan Microsoft Word 2010. Sebenarnya sih sama aja Microsoft Word, tapi cuma ada beberapa fitur-fitur yang mana sedikit berbeda antara Microsoft satu dengan yang lainnya. Kita ini menggunakan Microsoft Word 2010. Coba kita perhatikan mulai dari yang sudah saya jelaskan di sini. Oke, langsung ya kita akan mengulas lebih dalam lagi. Quick Access Toolbar. Access Toolbar ini berisi tentang tombol perintah yang sering digunakan seperti tombol save. Yang biru-biru ini, yang sampingnya icon Microsoft Word. Ini kan icon Microsoft Word. Kalau ini buat icon save. Terus kalau yang ini untuk undo sama redo, atau untuk kembali atau lanjut. Jadi ketika misalnya kalian ngetik salah, di undo atau redo aja gitu. Bisa juga dihapus gitu tampilannya seperti itu. Oke, kita ke tombol dialog. Tombol dialog ini terletak pada grup icon sini. Di sininya ya. Coba kita langsung aja buka Microsoft Word. Kita cari Microsoft Word. Nanti ya, kita coba. Kita buka Microsoft Word. Oke. Kita tunggu. Terus aja. Nah. Ini pada bagian kontak dialog, ini ada di sini. Ini kontak dialognya. Ini untuk merubah
tampilan dari grup. Di sini saya selanjutnya nah, untuk ini paragraf grup ya, grup ini namanya grup paragraf, itu di situ kita untuk mengatur paragraf atau grup ya di situ. Terus untuk sedangkan ini untuk tampilan kerja, jadi kalian bisa mengetiknya di bagian sini. Ya, sama seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Terus untuk status bar, status bar ini kita dapat melihat halaman ataupun berapa kata yang kita telah tulis ini. Word, ini kita bisa melihatnya di sini. Untuk tampilan kerja, ini untuk tampilannya ya, untuk mengzoom level. Sedangkan untuk ini penggaris ini ya namanya, atau namanya mistar, itu untuk mengukur tampilan paragraf. Kalau ini biasanya yang ini kan ada 2 nih. Ini biasanya untuk paragraf pertama ini. Ya itu. Langsung kita mengetahui tentang yang tab ini ya. Ketika kalian membuka Microsoft Word, maka kalian akan mengetahui lah. Ini home. Home ini tombol-tombol perintah yang dipakai untuk format dokumen. Semua dokumen, format dokumennya di sini. Entah dari bold, tulisan tebal, miring, garis bawah, atau pangkat di atas, di bawah, jenis tulisan, font, paragraf, ini semua di home sini ya. Ini tulisan, ini karakter tulisan, ini desain tulisan di sini. Lalu untuk tab insert itu untuk tombol-tombol perintah untuk memasukkan objek seperti masukkan picture, gambar, save, art, chart, screenshot untuk mengambil gambar, pokoknya berhubungan dengan picture ya, dan lain sebagainya. Untuk page layout itu untuk tombol-tombol perintah untuk format paragraf atau tata letak, misalnya tata letak ukuran sisi kanan atau sisi kiri, atau tata letak halaman gitu. Sedangkan untuk tab reference itu tombol-tombol perintah membuat daftar isi, catatan kaki, indeks atau sejenisnya. Sedangkan mailings itu tombol-tombol perintah untuk amplop dan mengolah surat masa label. Sedangkan untuk review ini tombol-tombol perintah yang berisi pengaturan lembar kerja Microsoft Word yang meliputi spelling, translate, command, proteksi data. Bisa juga ada tampilan di Microsoft Word bisa kayak ayat Al-Quran untuk hadis, itu juga bisa. Tergantung bagaimana kita mengaturnya. Untuk tab view ini berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur tampilan halaman, ukuran atau ukuran jendela. Kita coba ya, kita buka Microsoft Word. Ini. Tadi kan home sudah jelas ya. Ini di sini kan ini ada untuk yang bold atau untuk menebalkan tulisan seperti contohnya kita pakai contohnya pembelajaran writing. Ini bisa di bold. Kalaupun dikasih tanda di garis bawah, kita bisa menggunakan ini. Untuk mengubah tulisan kita bisa menggunakan Times Roman, Cambria, Calibri, macam-macam ya. Ini untuk ukuran bisa sesuai selera dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih, ini untuk mengatur di tengah, pinggir posisi kiri,
kanan dari tengah. Dan ini untuk justice, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk merubah untuk merubah warna kita bisa menggunakan ini. Nah, ini hitam, biru, kuning, hijau. Seperti itu ya. Nah, ini cukup di sini. Untuk tampilan insert ini seperti ini tampilan. Untuk table, picture, untuk misalnya yang kayak kemarin ya, itu di insert. Jadi kayak kita ingin nge-share gambar, atau misalnya membuat pola itu ini. Nanti akan saya jelas caranya, nah seperti ini. Nanti di video selanjutnya saja ya. Ini cuma pengenalan aja biar kalian pada tahu. Itu insert bagan, misalnya buat bagan bagaimana. Ini text box, page number memberi nomor. Alhamdulillah. Terus untuk page layout itu untuk ukuran kertas, orientasi mau potret atau landscape gitu ya. Ukuran watermark. Sedangkan untuk reference itu untuk catatan kaki atau catatan tubuh atau body note atau footnote. Bisa insert caption dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mailings ini untuk amplop, label, surat-suratnya kita bisa edit di sini. Nanti ya kita belajar bareng. Terus ini untuk translate bisa juga di sini, spelling ini bisa di sini. View ini untuk rules. Ini bisa untuk ketika kita munculkan ini, tambahnya seperti ini. Cukup juga bisa juga diklik dengan view reels. Ini juga bisa. Ini. Oke, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam lagi bagaimana ngedit, bagaimana ya kita kulas lebih dalam lagi ya. Oke, terima kasih. Kita bertemu di video berikutnya. Bye bye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.